Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Obrolan Pagi. Kita masih melanjutkan tema kita bagaimana kita bisa menyikapi gempa yang terjadi. Saya masih terhubung dengan Kepala Stasiun Geofisika Sleman, Bapak Ardianto Septiadi, SSIMT. Masyarakat ini tidak perlu menghitung gitu ya, ini berapa menit saya nanti harus ke sana dan sebagainya, karena sudah ada informasi terkait dengan statusnya pada saat sudah awas siaga, maka kita benar-benar harus awas dan siaga. Ada peringatan dini pertama, kedua, ketiga, keempat juga Pak Ardi ya. Dilanjutkan informasinya, silahkan Pak Ardi. Terima kasih Mbak Isya. Betul, di peringatan dini pertama di menit ketiga masyarakat sudah bisa melakukan evakuasi. Namun apabila masyarakat terganggu akses informasinya, masyarakat bisa menggunakan tanda-tanda alam. Jadi tanda-tanda alam ini suatu trigger untuk kita melakukan evakuasi mandiri adalah kita apabila kita di wilayah pantai atau sungai yang mengarah ke pantai, apabila kita mengalami guncangan sangat kencang dan bahkan kita tidak bisa berdiri, itu adalah tanda-tanda indikasi gempa bumi kuat selama kurang lebih 20 detik. Jadi ketika kita berdiri Mbak Isya, kemudian jatuh lagi, berdiri jatuh lagi, itu berarti kita sedang di sekitar kita ada indikasi gempa bumi kuat yang dengan magnitudo skalanya mungkin di atas 6, itu indikasi bahwa itu bisa mengakibatkan tsunami, sehingga masyarakat apabila getarannya sudah berhenti, segera lakukan evakuasi mandiri sesuai jalur-jalur evakuasi yang sudah ditetapkan. Apabila kita tidak bisa melihat jalur evakuasinya, kita bisa lari menjauhi pantai. Itu yang penting. Menjauhi pantai ke tempat yang lebih tinggi. Itu adalah poin-poinnya untuk ketika kita merasakan guncangan gempa dan di peringatan dini 1. Golden time-nya estimasinya untuk DI adalah 10 menit. 10 menit insya Allah kita sudah berada di tempat yang aman. Insya Allah kita akan selamat dari dampak apabila terjadi tsunami. Kemudian di peringatan dini 2, masyarakat kita akan ada update terkait waktu tibanya. Jadi kalau di peringatan dini pertama, kenapa kita tidak memberikan waktu estimasinya, karena masyarakat akan membaca kelamaan. Jadi cukup awas ya, ke waspada, masyarakat bisa tahu ini evakuasi atau tidak begitu. Nah, di peringatan dini 2 kita sudah berhitung estimasi waktunya, sehingga kita bisa memastikan ketika kita sudah di tempat aman, kita bisa melihat nanti jam sekian kemungkinan besar tsunami-nya sudah tiba di darat. Dan di peringatan dini ketiga kita konfirmasi, benar nggak sih tsunami sampai ke darat dan ketinggian berapa melalui alat observasi kami yaitu Tsunami Gate. Itu kita bisa tahu tsunami-nya telah tiba jam berapa, ketinggiannya berapa. Kemudian di peringatan dini keempat itu biasanya estimasi peringatan dini 3 itu berbeda-beda tergantung hasil observasi yang didapat dari Tsunami Gate-nya ya Mbak. Kemudian di peringatan dini 4 ini juga waktunya juga tergantung dari potensi bahaya tsunami sudah berakhir atau enggak. Jadi peringatan dini 4 itu memastikan, BMKG memastikan bahwa ancaman tsunami itu sudah berakhir. Jadi peringatan dini 4 dikeluarkan. Nah, itu juga tidak semua tsunami itu setinggi di Aceh. Kadang tsunami itu juga kecil, 13 cm, tapi tetap prosedur peringatan dini 1 sampai 4 itu akan kita lakukan. Artinya, ketika peringatan dini 1 sampai peringatan dini 3 yang dilakukan masyarakat hanyalah evakuasi ke tempat yang aman. Jangan balik mendekati pantai lagi, apalagi menyelamatkan keluarga. Langkah-langkah penyelamatan dilakukan setelah peringatan dini 4 BMKG diterbitkan. Jadi sudah dipastikan ancamannya berakhir, jadi bisa dilakukan proses penyelamatan. Hal penting lagi, biasanya ada tanda-tanda air surut tiba-tiba, ada dentuman keras. Itu apabila kita mendengarkan itu tanda-tanda alam yang perlu kita perhatikan. Dan tiba-tiba ada bau amis atau banyak ikan, nah itu jangan diambil, itu langsung evakuasi saja. Itu belajar dari kejadian tsunami Aceh di tahun 2004. Demikian Mbak Isya. Ya, itu kan tanda-tanda alam ya bisa digunakan oleh masyarakat yang berada di atau beraktivitas di dekat pantai atau sungai. Kalau yang di perkotaan kira-kira apakah ada Pak tanda-tanda alam yang bisa diamati juga? Biasanya kalau kita
di daerah yang jauh itu mungkin guncangannya itu kan juga kita bisa rasakan. Namun kalau kita tidak di dekat pantai kan kita tidak perlu evakuasi mandiri karena kita sudah di tempat yang aman. Yang perlu kita lakukan adalah kita memahami daerah kita ini zona merah, zona kuning atau zona hijau. Di Pemda melalui BPBD saya yakin sudah membuat potensi bahaya tsunami itu petanya sudah ada. Contoh di RBTV ini zona hijau tsunami atau zona kuning tsunami, zona merah tsunami pasti sudah ada, Bu. Nah ini kami himbau semua masyarakat sudah memahami kondisi status daerahnya. Ketika di RBTV atau kami di BMKG Stasiun Geofisika Jogja Jalan Wates ini kami di zona hijau, jadi kami tidak perlu evakuasi. Nah, bagaimana mendapat informasi? Kami sudah kerjasama dengan media nasional, jadi pasti ada stop acara. Itu pasti peringatan dini akan memotong langsung di menit ketiga. Itu kalau di perkotaan bisa melihat dari situ atau melihat info BMKG atau melihat kanal-kanal medsos kami itu pasti sudah kami update. Yang paling cepat biasanya Twitter, Mbak Isya. Iya, betul ya. Dan harus diaktifkan notifikasinya oleh masyarakat ya, karena ini terkait dengan kewaspadaan dan juga keselamatan bersama gitu, Pak Ardi ya. Pak Ardi, ini kalau membahas mengenai golden time itu kan memang waktu yang sangat-sangat emas untuk kita bisa menyelamatkan jiwa, raga kita beserta dengan keluarga. Setelah golden time itu terlewat, Pak, kemungkinan berikutnya untuk bisa menyelamatkan itu kapan, Pak? Oke, terima kasih. Jadi kita punya golden time 10 menit. Waktu penyelamatan kita melakukan evakuasi itu sebenarnya ada satu hal yang penting. Mungkin sekarang Bapak Ibu bisa mempersiapkan satu tas yang isinya adalah barang berharga, sertifikat, center, makanan-makanan ringan yang poinnya adalah bagaimana itu untuk bisa bertahan dan itu ketika ada suatu gempa kuat itu yang dibawa. Jadi kita nggak perlu membawa yang lain, itu aja yang dibawa kita ke tempat keselamatan. Nah, golden time kita sudah sampai aman dan kapan kita untuk penyelamatan nextnya adalah ketika peringatan dini keempat. Jadi bisa dipastikan ancaman tsunami itu berakhir setelah BMKG merilis peringatan dini keempat. Jadi setelah peringatan dini keempat tuh kita bisa menghubungi kontak person, contoh ini kita ini Bu di tempat evakuasi itu Mbak Isya kita bisa berhitung ini keluarga kita ada yang ketinggalan apa enggak, itu bisa kita data dulu untuk membantu instansi yang berwenang seperti tim SAR, BPBD itu pendataan awal. Kita masyarakat bisa menghitung di tempat aman ini kita ada berapa, nanti setelah itu baru kita apabila mau melakukan contoh saya Mbak Isa lagi di Parangtritis kemudian saya sudah sampai ke tempat evakuasi Mbak Isa nggak ada, nah kita bisa mencari setelah peringatan dini keempat, mudahnya seperti itu pemahamannya. Dipastikan setelah ada peringatan dini keempat dari instansi yang berwenang. Jadi kadang ketika ada bencana seperti gempa bumi dan lainnya itu pasti ada hoak-hoak informasi. Jadi dipastikan informasi dari lembaga yang berwenang sehingga informasi bisa dipercaya, kita bisa melakukan langkah-langkah penyelamatan setelah peringatan dini keempat. Demikian Mbak Isa. Ya, baik Pak, ini kalau di DIY ini kan pantai kan tidak hanya Parangtritis ya, tapi kalau terkait dengan potensi tsunami sendiri di DIY seperti apa Pak? Ya betul, kita sudah menghitung potensi tsunami-nya, tentunya zona merahnya itu di sepanjang pantai di Kulon Progo, di selatan Kulon Progo, selatan Bantul, selatan Gunung Kidul itu zona merah. Poinnya tsunami-nya itu sangat akan berbahaya dan bisa untuk kita harus melakukan penyelamatan. Biasanya tempat evakuasi vertikalnya itu harus di atas kalau kita kenal 20 ya. 20 meter di atas ini kita tentukan, dan kita BMKG itu sudah membangun komunitas bekerja sama dengan BPBD dan masyarakat. Masyarakat itu punya inisiasi yang kita bantu untuk membangun tsunami ready community. Jadi di daerah
Kulon Progo, yang selatan, Bantul, Gunung Kidul itu sudah ada komunitas siaga tsunami. Jadi masyarakat DIY itu bisa melihat nanti ada jalur evakuasi, ada tempat evakuasi yang sudah ditentukan. Itu hampir semua wilayah di selatan itu kita kolaborasi dengan stakeholder kebencanaan untuk membangun itu. Ada Destana, keluarga tangga bencana, Katana, dan mungkin ada dari kami ada Tsunami Ready Community itu sudah membangun itu. Jadi di situ tentunya sudah ada peta-peta bahayanya. Jadi mereka sudah berhitung ini ketinggian tsunami-nya zona merah sekian, dan dia menentukan jalur mana dan ketinggian tempat evakuasinya itu sudah dihitung di atas dari potensi tinggi tsunami itu. Tentunya zona merah ini potensinya tinggi ya. Namun itu sudah diantisipasi dengan prosedur keselamatan yang dibangun di tiap daerah. Di BMKG yang sudah diakui internasional, kami sudah bekerja sama dengan desa-desa itu. Di Glagah ada 1 desa Glagah, kemudian di Bantul ada 6, di Gunung Kidul ada 1. Dan tahun ini kita juga akan menambah 1 lagi. Kita targetkan itu sudah standarnya internasional, Bu, diakui UNESCO dan mendapatkan sertifikat Tsunami Ready Community dari UNESCO. Kurang lebih seperti itu, Mbak Isya. Ya, karena kan nanti kan kembali ke yang tadi Bapak sampaikan, 60% itu bagaimana kita bisa menyikapi dari informasi yang disampaikan. Kalau masyarakat tangguh dengan potensi bencana yang ada, maka nanti bencana atau risiko bencana bisa diminimalkan ya Bapak ya. Pak, kalau tadi kan untuk yang tsunami sudah ada zona merahnya di mana, zona hijau itu di mana. Kalau terkait dengan daerah rawan gempa Pak di DIY itu, titik-titik rawan gempa ada di mana aja Pak? Di DIY di nasional sebenarnya BMKG bekerja sama dengan instansi lainnya yang diprakarsai oleh PU sudah membangun pusat studi gempa nasional, dan outputnya adalah memetakan daerah-daerah mana dan bagaimana pembangunan untuk standar nasional bangunan untuk tahan gempa lah, kurang lebih seperti itu melalui SNI. Itu dari sisi nasional dan itu bisa dipraktekkan di seluruh daerah. Nah, kami juga bersama dengan BNPB dan BPBD. BNPB membangun Inaris. Jadi yang wajib kita punya itu adalah info BMKG, yang kedua adalah Inaris. Di situ sudah ada kategori ini gempa sedang, resiko gempa sedang, gempa tinggi. Jadi itu langsung dengan lokasi, kalau kita aktifkan lokasi di HP kita, itu kita bisa ketahuan. Contoh di RBTV ini potensi gempanya sedang, tinggi, rendah sudah ada, Mbak Isa. Jadi tidak perlu bingung, tinggal install info BMKG, install Inaris, insya Allah informasinya sudah komprehensif, dan jadi itu bisa digunakan. Dan itu tinggal bagaimana, itu kan 10% insya Allah sudah kita bangun. Jadi kita kalau di kebencanaan ada bagian hulu dan hilir. Hulunya itu sudah dibangun, dan bagaimana hilir membangun kapasitas masyarakat ini yang kita harus bangun bersama melalui media, melalui komunitas, melalui Pemda, melalui swasta, dan pihak-pihak terkait lainnya. Itu yang menjadi penting ke depannya, Mbak Isya. Ya, baik. Kita kembali akan jeda dulu, Pak Ardi dan juga pemirsa. Anda jangan kemana-mana. Obrolan Pagi masih membahas bersama dengan Kepala Stasiun Geofisika Sleman bagaimana kita menyikapi gempa yang terjadi. Akan dilanjutkan usai jeda berikut di Obrolan Pagi.